Batavia, ibu kota yang didirikan pada abad ke-17, telah bertransformasi menjadi pusat kesibukan luar biasa di awal abad ke-20. Sejak pagi, derap langkah pekerja sudah memenuhi sudut-sudut kota. Kesibukan utama bermula di Pelabuhan Tanjung Priok. Inilah gerbang dunia, di mana kapal-kapal besar bersandar. Namun, penggerak aslinya adalah ratusan kuli panggul dan gerobak roda 2 yang tak henti memindahkan muatan. Salmando kau, salmando kene how in your days. Salmando sang me. Di setiap stasiun, suara deru kereta berpadu dengan langkah kaki yang tak pernah lelah. Di sini, para kuli panggul selalu siap sedia melayani para penumpang. Setiap hari mereka menunggu, menenteng barang dari kereta ke pasar, dari stasiun ke rumah-rumah warga. Tubuh mereka tegap, meski lelah, tangan mereka keras karena pekerjaan yang tak kenal henti. Setiap beban yang mereka angkat bukan hanya barang, tetapi juga kehidupan banyak orang yang bergantung pada mereka. Mereka bukan sekedar pekerja, tetapi menjadi nadi yang menjaga arus kota tetap bergerak setiap hari. Memasuki kanal-kanal kota, kita melihat pemandangan unik di aliran air. Di sini, sungai bukan sekadar drainase, melainkan tempat usaha. Di tepian kanal, para perempuan tampak sibuk mencuci pakaian rumah tangga, menjaga kebersihan keluarga dengan tangan mereka sendiri. Air kanal menjadi saksi rutinitas sederhana yang menopang kehidupan sehari-hari warga kota. Para lelaki terlihat mencuci tumpukan pakaian dalam jumlah besar. Mereka bukan sekadar mencuci, melainkan menjalankan usaha binatu. Profesi ini sangat diminati di Batavia, karena banyak warga kota mempercayakan cucian mereka kepada para pengusaha binatu tersebut. Aktivitas ekonomi lain yang tak kalah ramai adalah perdagangan bambu. Di sini, bambu ditimbang dalam jumlah besar sebelum didistribusikan. Kesibukan kota membuat jalanan Batavia dipenuhi debu. Untuk mengurangi gangguan bagi warga, petugas secara rutin menyiram jalanan. Di tengah hiruk-pikuk dan debu yang berterbangan, para pedagang makanan pikulan hadir menawarkan hidangan sederhana. Mereka bagaikan restoran berjalan yang menjadi penyelamat bagi para pekerja yang lapar di tengah aktivitas kota.
Di masa itu, daging sapi segar sangat langka dan mahal harganya. Sebagai penggantinya, daging kerbau sering menjadi pilihan utama bagi warga Batavia. Daging kerbau ini digunakan dalam berbagai hidangan sehari-hari, menjadi sumber protein yang terjangkau bagi banyak keluarga. Kebutuhan daging kerbau membuka peluang usaha peternakan dan perdagangan, menjadi bagian penting roda ekonomi kota, serta menunjukkan kesibukan warga dalam memenuhi kebutuhan pangan yang terus berkembang. Inilah salah satu bentuk transportasi paling modern, tram uap yang melayani rute Batavia menuju Mr. Cornelis, yang kini dikenal sebagai Jatinegara. Setiap hari ribuan warga memanfaatkan jalur ini untuk menembus padatnya lalu lintas manusia dan kendaraan tradisional di pusat kota. Di kawasan pinggiran, warga memproduksi batu bata secara manual. Menariknya, pembangunan rumah pada masa itu bukan hanya dilakukan oleh kaum pria. Banyak gadis muda dan perempuan ikut bekerja di lokasi konstruksi, menunjukkan kekuatan mereka pada saat itu. Di tengah hiruk-pikuk ekonomi Batavia, terekam pula momen khidmat iring-iringan warga yang bahu-membahu mengantar jenazah. Menunjukkan kuatnya rasa gotong royong dan solidaritas sosial masyarakat pribumi di sela kesibukan kota. Tidak ada perempuan yang mengantar. Beginilah wajah Jakarta sekitar 100 tahun yang lalu. Sebuah kota yang tumbuh dari kerja keras para kuli dan pedagang bambu, dari pengusaha binatu dan pedagang makanan, serta para pekerja transportasi yang menjaga Batavia tetap hidup.